Ya, kembali di Market Bus kita akan simak terlebih dahulu agenda-agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Dari Korea Selatan ada hasil rapat Dewan Stabilitas Keuangan BOK, kemudian juga dari Amerika Serikat ada IHK inti Amerika Serikat. Masih dari Amerika ada lelang surat utang dengan tenor 10 tahun, dan dari Jerman ada IHK Jerman secara month on month dan year on year. Kemudian dari emiten ada cukup banyak, ada Games, DPS, dividen tunai, sementara emiten lainnya itu adalah paparan public expose seiring dengan rangkaian yang berlangsung sampai 16 September mendatang. Ada ADMR, BTPS juga, kemudian SMBR, PTBA, BJTM, Kalbe Pharma, UVCR ya atau UVCR pemirsa, kemudian ada Wika, FAST atau FAS, dan ada PPRO serta BBNI pemirsa ya yang akan melakukan public expo. Ada sekitar 12 emiten. Ya, dan kita sudah tersambung melalui video conference, ada Mas Rifan Kurniawan. Beliau adalah dari Indonesia Value Investor. Selamat pagi Mas Rifan. Halo, selamat pagi Mas Wiki, Mbak Ya, Prisa. terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Mas Rifan, terkait dengan Bursa Amerika Serikat yang menguat beruntun jelang rilis data inflasi, sejauh mana ini menjadi sebuah katalis yang cukup menarik dan implikasinya terhadap IHSG seperti apa? Ya, jadi kita tahu bahwa market saat ini sedang menantikan gitu ya rilisnya data inflasi Amerika yang diperkirakan masih akan berada di bawah bulan lalu. Jadi kan 2 bulan lalu ada di 9,1, kemudian juga bulan lalu di 8,5, kemudian bulan ini diekspektasikan turun lagi ke 8,1, dan ini menjadi katalis positif tambahan tentunya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Jadi kalau saya sendiri sih percaya bahwa dengan rilisnya data inflasi yang kemungkinan nanti akan lebih rendah dibandingkan dengan bulan lalu, ini bisa menjadi pendorong buat IHSG kita. Oke, IHSG kan sudah ditutup menguat 0,16% Senin kemarin ke 7254. Kalau memang data inflasi Amerika bisa menjadi dorongan atau katalis positif karena proyeksinya akan turun ya untuk inflasi Amerika, bagaimana peluang IHSG? Ya, memang kita tahu bahwa posisi IHSG saat ini ya udah hampir mencapai all time high lagi gitu ya. Jadi, seperti pada umumnya IHSG di level ini memang agak rawan dengan profit taking. Jadi kalau saya rasa ada dorongan terkait dengan inflasi yang diperkirakan akan turun, tapi di sisi lain juga ada potensi untuk profit taking. Tapi secara umum saya melihat bahwa dorongan terhadap IHSG masih akan lebih kuat. Jadi saya melihat bahwa dalam beberapa waktu ke depan IHSG masih akan bergerak positif, meskipun mungkin dalam range yang lebih terbatas. Oke. Dan kalau apa yang disampaikan oleh OJK terkait dengan kinerja IHSG terbaik di Asia, sejauh mana ini bisa menjadi sebuah bekal optimisme investor untuk kemudian mengkoleksi saham-saham yang memang secara fundamental baik, karena secara performa dari IHSG sendiri sudah terkonfirmasi oleh OJK begitu ya. Seperti apa analisa Anda Mas Rifan? Ya, memang menarik ya kalau kita bicara tahun 2021, tahun lalu kinerja IHSG mungkin nggak bisa dibilang baik gitu, karena kita cukup lagging ya dibandingkan misalkan dengan indeks US yang terus mencapai all time high tahun lalu. Nah, tapi kondisi yang berbeda terjadi di tahun 2022 ini, di mana indeks-indeks US seperti S&P, Nasdaq, Dow Jones itu mengalami penurunan dan mencatatkan return yang negatif, tapi IHSG kita malah mencatatkan return yang positif. Nah, saya melihatnya dari sisi ini Mas Vicky, dari market cap to GDP ratio-nya. Jadi kalau kita bandingkan antara market cap IHSG dengan GDP, ya rasionya itu sekarang ada di kisaran sekitar 49,2%, di mana secara historikal angka 49,2% itu masih tergolong fair value. Jadi belum tergolong over value, di mana kalau over value itu biasanya kalau udah di atas 53% itu dikatakan over value. Jadi
balik lagi ke statement saya di awal, saya melihat bahwa dengan IHSG yang saat ini ada di sekitar 7.250-an, ya, tapi di sisi lain GDP kita juga masih bertumbuh 5,4%, ya, jadi membuat valuasi dari IHSG kita sebenarnya masih belum bisa dikatakan mahal, jadi masih ada potensi untuk pertumbuhan. Oke, masih ada potensi pertumbuhan ataupun kenaikan, tetapi kenaikan kan tidak langsung garis lurus ke atas gitu ya, mungkin akan ada swing-swingnya begitu. Tapi that's my point. Oke. Lantas sektor mana yang menurut Mas Rifan masih layak untuk dicermati mengingat mungkin energi dan yang lainnya sudah ketinggian, atau jangan-jangan memang masih ada peluang juga untuk sektor itu? Ya, jadi di tahun 2022 ini memang saya sering menyampaikan bahwa judul besarnya itu adalah komoditas. Tapi kalau kita bicara komoditas itu kan banyak ya, bukan hanya energi atau batu bara yang memang harganya sudah tinggi sekali. Ya, kalau saya sendiri memang dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan kalau saya memang tidak terlalu tertarik lagi dengan misalkan batu bara gitu, karena harganya sudah melambung tinggi dan ya kalau misalkan baru masuk sekarang risikonya sudah besar. Tapi kalau kita bicara komoditas lainnya, itu masih ada peluang yang cukup besar yang harga sahamnya mungkin belum terlalu diapresiasi oleh pasar. Ya, kita ambil contoh misalkan seperti pulp and paper, di mana saat ini harganya juga secara historical harga pulp juga lagi tinggi, ya. Kemudian contoh misalkan kayak CPO juga tinggi gitu ya. Oil and gas juga masih tinggi dan kenaikannya belum sesignifikan saham-saham batu bara seperti itu.